Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau, Prodi Teknologi Produksi Ternak. Di mata kuliahnya Dasar-dasar Manajemen Ternak. Di sini kita ada di bab bagaimana kita melakukan handling pada domba dan kambing. Oke. Jadi kenapa sih kita perlu melakukan handling? Jadi handling adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan hewan, kambing dan domba. Sama seperti yang pelajaran minggu lalu kita tentang handling kepada sapi. Ini di sini kita kepada hewan kambing dan domba. Sebelum kita berkomunikasi, kita harus tahu dulu apa sih yang membedakan antara hewan domba dan kambing. Nah, kalau di domba kromosomnya ada 54, kalau di kambing ada 60. Nah, kalau di domba itu bulunya bernama wool, kalau di kambing itu rambut biasa ya. Nah, untuk domba, untuk tanduknya itu lebih kecil dan bentuknya lebih membengkok. Sementara kalau untuk kambing itu relatif lebih besar dan dianya lurus menjulang naik ke atas. Nah, kalau untuk tingkat kehalusannya, tanduk dari kambing lebih halus dibandingkan dengan yang domba lebih keras. Nah, untuk ekor biasanya turun ke bawah. Nah, kalau yang untuk di kambing ekornya naik ke atas itu. Nah, kalau untuk dari kebiasaan makan mereka, kalau domba dianya biasanya makan yang jenis rumput-rumputan yang biasanya di bawah atau yang rendah, biasanya kita sebut dengan grazing biasanya di padang savana atau di jenis peternakan pasteur. Nah, kalau untuk kambing dia lebih suka dengan dedaunan yang lebih keras teksturnya, itu lebih senang. Nah, kalau untuk dominasinya, kalau yang domba dianya lebih tidak ada yang mendominasi. Nah, sementara kalau kambing itu biasanya mereka saling mendominasi. Biasanya pejantan yang sebagai pemimpin itu diperebutkan. Jadi mereka saling mempertahankan dirinya. Nah, kalau untuk bermainnya mereka atau kebiasaan bermainnya, jadi kalau untuk anak dari domba dia itu biasanya lebih senang untuk tetap bertahan di kandangnya. Sementara kalau anakan dari kambing dianya hampir mirip-mirip seperti yang sudah dewasa, jadi lebih senang meloncat dan memanjat untuk bisa nanti di dewasanya dia makan daun-daunan. Nah, itu tadi perbedaan cara makan sama social behaviornya. Kalau yang makan biasanya jenis herbivoranya dianya lebih ke bawah, kalau yang kambing lebih ke daun-daunan. Terus kalau dibandingkan dengan domba, kambing itu lebih independen, jadi lebih menyendiri.
seperti itu. Nah, ini rumput yang pendek itu kesukaannya dari domba. Sementara kambing biasanya dia lebih senang daun-daunan, dia memanjat, apa saja dimakannya, ya seperti itu. Nah, kita membahas tentang awal ini ke behavior atau habit, kebiasaan dari domba, perilakunya domba. Jadi domba biasanya itu hewan yang lebih mudah digiring. Jadi dianya sering melakukan mobilisasi bersama-sama. Dia lebih suka dikandangkan. Jadi bonding antara yang lain itu biasanya lebih dekat. Nah, kenapa mereka biasanya bergerombol? Bergerombol itu efektif untuk menghindari dari ancaman apa? Dari predator. Jadi itu yang harus kita ketahui. Jadi biasanya mereka grupnya itu kalau mereka digabungkan, nah itu biasanya mereka lebih senang, mereka juga lebih tenang, jadi tidak agresif, tidak reaktif, jadi lebih berkurang reaktivitasnya. Nah, seperti ini kalau di vlog yang lebih sempit, biasanya mereka akan lebih mudah bergerombol. Nah, kalau dia di padang rumput yang luas, mereka agak sedikit menyebar, agak sedikit menyebar. Nah, kita di sini juga akan melihat bagaimana respon dari anak domba atau yang disebut dengan lamb. Jadi anak domba, jadi secara naluri setelah melahirkan, anak domba itu akan menempel terus dengan indukannya atau dam. Jadi akan mengikuti induknya dekat-dekat. Kemudian dia akan belajar apa yang dikerjakan oleh indukannya. Itu instingnya akan mengajarkan dia untuk belajar, kemudian dia akan melakukannya. Nah, yang harus diketahui, setelah lahir beberapa hari, anak domba ini akan mengikuti objek yang bergerak yang besar. Jadi manusia juga bisa kita ajari kalau untuk dombanya itu bisa mengikuti manusia. Tetapi harus juga diikuti dengan indukannya. Jadi kalau kita memperlakukan induknya dengan baik, EW itu induk dari domba ya, EW. Jadi kalau indukannya bergerak, berperilaku baik, nanti anaknya juga dipastikan juga bisa kita ajari untuk berperilaku baik. Nah, untuk jenis yang digembalakan, jadi itu biasanya yang kita tetapkan ketika tidur pun kandangnya. Jadi lamb atau anak domba ini bergabung dengan induknya untuk juga membuat termoregulator yang baik. Jadi untuk menjaga suhunya agar tetap panas ketika suhu dingin malam hari. Nah, seperti ini bagaimana induk atau EW, indukan dari domba itu maju duluan, nanti anak-anaknya akan mengikuti dari belakang. Nah, jika ada bahaya mereka akan melakukan yang namanya gerakan mengumpul, seperti itu. Jadi tetap dekat dengan anggota yang lain. Untuk apa? Untuk menghindari menghindari perilaku normal mereka, untuk menghindari
serangan predator. Nah, ini harus kita perhatikan, ada namanya reaktif dari domba. Jadi sikap reaktifnya. Jadi kenapa sih mereka panik atau melakukan defense, itu kita bisa tahu dari apa? Dari giginya. Jika giginya itu ngatup keras kemudian menggesek seperti orang mengasah pisau, itu bisa menjelaskan bahwa mereka lagi posisi stres. Nah, posisi stres, jadi itu instingnya dari hewan domba. Jadi kalau dia stres, dia akan giginya menggesek. Nah, untuk domba, mereka juga tahu predator atau pemangsa itu dari baunya. Jadi mereka mencium baunya. Jadi dari baunya tersebut, nah insting mereka bekerja untuk menghindarinya. Nah, karena seperti itu, jadi hewan domba itu biasanya ketika dianya merumput atau grazing, itu biasanya arahnya itu dianya berhadapan dengan arah angin. Supaya apa? Supaya ketika ada bau-bau yang aneh, mereka bisa lebih aware. Kalau begitu matanya apakah tidak digunakan? Nah, mata digunakan, jadi itu biasanya oleh hewan betina, indukan betina, untuk mengetahui di mana posisi dari anaknya. Nah, kegunaan lain dari penciuman domba itu untuk mengetahui posisi dari air, kemudian posisi dari makanan mereka. Nah, ini ketika mereka melakukan kegiatan yang panik atau merasa terancam, apa sih mereka akan lakukan? Yaitu ada dua, menghindar atau melarikan diri. Escape, melarikan diri, avoid apa? Menghindar. Kenapa mereka melakukan menghindar atau melarikan diri? Itu karena lingkungannya baru bagi mereka. Itu biasanya mereka tindakan reaktif. Kemudian suara yang mengganggu atau yang terus menerus, ya kita tahu itu bisa juga mengganggu mereka. Seperti yang di sapi, kalau suaranya terlalu tinggi itu bisa menyebabkan reactivity atau melakukan reaksi yang berlebihan. Kemudian ketika peternaknya bergerak di area butanya. Jadi hewan ada area butanya, itu sebaiknya kita hindari bergerak di area butanya. Kemudian untuk yang awam biasanya mereka mengeluarkan suara-suara yang tidak diketahui oleh hewan. Kemudian melakukan handling yang salah atau kasar, kemudian juga menyentuh dengan kasar, itu bisa menyebabkan mereka kepanikan pada hewan. Jadi ketika itu meningkat semua stresnya, itu yaitu akan melarikan diri atau menghindar dari kita. Kita lanjutkan ke perilaku dari kambing. Jadi kalau kambing ini mereka mirip-mirip bisa berteman seperti domba, tetapi mereka lebih kebanyakan biasanya menyendiri. Bisa berteman tapi pilih-pilih begitu. Seperti manusia aja ya. Ada banyak macamnya. Nah, kalau untuk kambing biasanya mereka lebih sendiri.
Nah, untuk mereka punya pemimpin seperti yang tadi di awal, punya pemimpin yang paling kuat yang ada di grup itu, berfungsi sebagai nanti pemimpinnya. Nah, kita sebagai peternak harus memastikan bahwa kita yang menjadi pemimpin kawanan agar mereka lebih patuh. Seperti itu. Nah, untuk handling kita harus mengurangi stimulan dari luar. Jadi kita mengurangi suatu hal yang tidak nyaman bagi hewan. Jadi ketika kita melakukan handling atau kita memperlihatkan tangan kita atau memperlihatkan kita menggunakan kayu kah atau alat bantu, itu usahakan jangan terlalu cepat. Jadi itu lebih lambat pergerakannya, mengurangi juga suara yang dihasilkan. Pergerakan juga kita harus perhatikan, jangan di area buta. Yang penting apa? Juga kita membuat misalnya peternakan, jenis kandang-kandang atau peralatan itu yang seefisien mungkin. Jangan yang menimbulkan suara-suara yang aneh, sulit digunakan, itu kita hindari. Nah, kalau kita tetap tenang, biasanya hewan tuh tahu. Jadi mereka tidak meminimalkan efek mereka kaget atau mereka akhirnya nanti stres. Jadi kita sebagai manusianya juga harus tetap tenang. Nah, ada pelajaran penting bahwa handling itu tidak serta-merta bisa cepat. Jadi biasanya pelatihan handling itu biasanya setiap hari setelah makan, yaitu kenapa setelah makan? Jadi setelah makan biasanya hewan itu lebih nyaman, lebih mudah untuk diajari dibandingkan dia ketika kelaparan. Jadi setelah makan, jadi mereka kita buat harus mengetahui kehadiran kita. Mereka tahu kita ada, kemudian ketika kita bergerak itu tandanya kita melakukan perintah pada mereka. Jadi ketika kita diam, itu berarti mereka tidak di dalam perintah kita. Kemudian ketika kita bergerak, berarti mereka tahu bahwa mereka disuruh bergerak entah ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Jadi itu tekniknya. Nah, jadi biasanya kalau di kandang atau di vlog biasanya lebih sendiri dibandingkan tadi domba mengumpul. Kalau domba di area yang kecil mereka akan mengumpul. Kalau untuk kambing dia biasanya agak menyebar, lebih sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini kambing atau domba pergerakannya sama. Jadi kita harus lebih pelan mengatur ya, seperti tempo pada sapi kemarin. Posisi tetap dibagi 3. Jadi kepala di arah bagian toraks sama di bagian belakang abdomen. Jadi posisikan jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat tidak terlihat oleh hewan. Jadi lebih lambat. Tetap memperhatikan jarak antara kita dengan hewannya, kemudian pergerakannya. Jadi biasanya arah sebaliknya. Kemudian ketika hampir mencapai titik buta, kita keluar. Seperti itu. Disesuaikan, berputar seperti itu. Sehingga nanti ketika dia masuk, kita tahu posisi dia bergerak ke arah mana saja.
Nah, ini untuk lebih jelasnya, ketika kita mendekat dia akan menjauh, ketika kita ke arah kiri dia akan ke arah kanan, kalau kita ke arah kanan dia akan ke arah kiri, kalau kita menjauh dia akan mendekat kembali, kalau kita mendekat dia akan menjauh. Seperti itu lebih jelasnya. Sama triknya ketika kemarin sapi, jadi kita ada zigzag untuk apa? Jadi untuk memastikan kita sampai ke tepi dari kandangnya. Jadi kita sampai ke tepi, jadi yang hewan yang paling ujung dapat melihat. Jadi kita berjalan sampai mereka melihat kita, kemudian zigzag sampai mereka menuju tempat makan. Kalau di sini posisi tempat makannya ada di kanan, kita dari arah kiri zigzag agar mereka maju ke tempat makan. Nah, ini kalau kita ingin mengeluarkannya, jadi posisikan ke arah satu titik di sudut, menuju arah sudut, dia akan menghindar menuju sudut lainnya. Nah, seperti ini ketika sudah berkumpul, semakin kita padatkan. Nah, ini ketika dia akan dikeluarkan. Jadi posisinya kita harus selalu berjalan di pinggir dari kandang. Kemudian ketika sampai di titik ujung yang berseberangan dengan arah pintu, kita mulai dari arah yang berseberangan tersebut, kemudian kita akan berjalan zigzag sampai mereka keluar. Nah, di sini ketika ada kesulitan, mereka ada di posisi yang berlawanan dari arah pintu, kita bisa mengatur seperti tadi, bisa ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, menyesuaikan agar mereka bisa keluar. Yang diusahakan adalah tetap arahkan mereka ke pojok-pojok dan pinggir. Jangan sampai mereka mengumpul di tengah, karena itu sulit untuk kita menjelaskannya. Jadi hewan itu mengingat posisi di mana pertama kali kita masuk, kemudian pertama kali kita membuat mereka, mengusir mereka arah keluar, itu mereka ingat, jadi nanti mereka tahu di mana tempat mereka keluar. Seperti itu. Nah, ini ketika kita ingin mereka berputar di pinggirannya. Jadi posisikan kita selalu berada menyamping dari mereka, tetapi tetap dekat dengan pagar atau dindingnya. Seperti itu. Nah, kalau yang posisi di sini bukan hanya atas bawah, kiri kanan, tapi bisa juga diagonal. Diagonal disesuaikan ketika mereka berada di posisi pojok. Nah, ini kita arah kalau kita ingin mereka berputar mengelilingi kandang, diperhatikan arah putarannya. Nah, di sini untuk kita mengendalikan, kalau yang di A itu ada dua. Jadi ada kandang, itu biasanya tempat keluarnya itu dipasangi dinding yang hanya bisa sedikit hewan masuk ke dalamnya. Jadi hanya ada masuk all in, all out. Nah, kalau yang posisi tersebut usahakan tetap area buta, jangan sampai kita berdiam di area buta, selalu usahakan kita maju ke depan zigzag di belakang mereka. Kalau posisi itu hanya ada satu jalan, all in all out, di posisi dua dinding yang sempit.
yang di B ini hanya ada satu dinding. Di satu dinding kita usahakan kita posisikan diri kita jaraknya sesuai. Dari arah samping yang tidak ada dindingnya, kita maju zigzag dengan tetap terus mengarahkan kita berada di posisi belakang. Kemudian yang di C itu adalah jenis ketika kita menggembalakan di area terbuka, kita tetap perhatikan bahwa posisikan hewan selalu melihat ke kita, kemudian kita zigzag sampai mereka tetap maju. Zigzagnya ketika berada di area luas, kita harus lebih agak sedikit luas untuk memberitahu ke hewan yang kita giring bahwa di situ posisi mereka yang bisa bergerak. Lebih dari itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan sama berapa banyak yang kita giring. Nah, ini model sebaiknya kandang itu mempunyai banyak pintu yang disesuaikan sama penempatannya. Jadi biasanya untuk kandang untuk pemerahan atau ke arah yang untuk dianya sakit untuk diobati, atau tempat pengiriman ke truk, atau tempat dia menuju tempat makan, itu dibedakan pintunya. Supaya apa? Supaya hewan terbiasa dengan pintu yang terbuka itu, ke arah mana yang akan dia tuju untuk memudahkan kita juga. Jadi mereka bisa mengingat. Jadi hewan-hewan itu bisa ingat dengan yang kita ajarkan. Oke, selesai.